Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 2013 mungkin bertujuan bagus dengan mencantumkan dokter layanan primer. Berkaitan dengan itu memang sedang dibahas ketika undang-undang itu difinalisasi, sedang dibahas persiapan jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu cukup mengherankan juga tiba-tiba DLP masuk. Ya, dari segi konsep sebelum-sebelumnya di naskah akademik tidak masuk. Mungkin tujuannya bagus, mau memperkuat dokter layanan primer. Tetapi prakteknya malah bisa membuat runyam praktek dokter karena ada pasal yang menyatakan bahwa dokter layanan primer merupakan dokter untuk kontak pertama pasien JKN. Padahal untuk mendidik dokter layanan primer disebutkan di situ hanya bisa dilakukan oleh universitas dengan akreditasi tertinggi. Dan pendidikan dengan akreditasi tertinggi untuk 2 tahun tidak mungkin bisa dilaksanakan secara massal. Sementara kini ada 100.000 lebih dokter praktek umum. Kalaupun dipaksakan pendidikan 2 tahun tidak akan selesai dalam waktu 20 tahun ke depan. Dan ini menimbulkan resiko berat buat para dokter praktek. Karena penegak hukum, apakah itu lawyer, apa polisi, bisa saja memberangus dokter praktek menuntut bahwa mereka tidak mempunyai kompetensi. Harus mempunyai sertifikat DLP. Tentu ini membahayakan sekali. Ya, membahayakan juga seluruh masyarakat, akhirnya tidak mendapatkan layanan yang bagus. Oleh karena itu, saya kira yang paling bijak adalah kita revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini. Tidak perlu ada DLP dengan setara spesialis, karena itu hanya pemaksaan untuk mendapatkan bayaran lebih tinggi. Tidak perlu dengan seperti itu. Dan juga pemaksaan dengan mencantumkan sebagai kontak primer JKN yang tidak dilandasi pada naskah akademik analisis yang kuat. Ini sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu revisi undang-undang ini sangat mendesak supaya semua pihak bisa menyelenggarakan JKN dengan aman dan tujuan memperkuat layanan primer bisa jalan. Sebetulnya memperkuat layanan primer cukup dengan membayar dokter praktek atau klinik swasta dengan kapitasi yang kami menghitung harusnya average setara 20.000 per orang per bulan. Yang tahun lalu masih 8.000. Revisi baru saya tidak tahu berapa. Nah, dengan bayaran yang memadai, pemantauan yang bagus, kasih reward yang berkinerja bagus, kasih reward yang melakukan promotif preventif yang bagus, insya Allah tujuan itu tercapai tanpa harus mendidik dokter layanan primer. Ya, yang diperlukan adalah kemauan pemerintah membayar dokter dari kapitasi yang memenuhi biaya market cost, biaya keekonomian yang layak dan wajar. Ini saja sebetulnya diperlukan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan buat sejawat-sejawat, buat para anggota DPR, agar terus-menerus merevisi, memperbaiki peraturan perundangan. Peraturan perundangan bisa dibuat, bisa punya kesalahan, asal kita punya kemauan untuk memperbaiki demi kesehatan bangsa, insya Allah bisa.